Baik, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam asesmen akhir semester dalam pelajaran logistik halal. Izinkan kami untuk share screen. Baik, kali ini kita akan membahas suatu jurnal dari Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia, volume 7 nomor 1 tahun 2024 dengan ISSN print 2644040 dan ISSN online 2644054. Judulnya adalah Implementation and Assistance of Halal Certificates in the Acceleration and Development of Halal Tourism Products in Indonesia and Bahrain. Dosen logistik halal kami adalah Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, dan saya sendiri Yohanes Teguh Santoso adalah mahasiswa program D4 Logistik Klinis 2023-2024 dengan nomor mahasiswa 754-232-097. Baik Bapak Ibu, daftar isi dalam presentasi ini ada 6, yaitu yang pertama adalah abstrak atau ringkasan, kemudian introduction, metodologi, result, discussion, kemudian conclusion and opinion. Baik, untuk dalam ringkasannya atau abstrak, produk berstandar halal itu harus menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari perdagangan global praktek ekonomi yang memerlukan standar dan standar kualitas internasional untuk mendapatkan kepercayaan konsumen di seluruh negara. Negara hadir untuk melindungi warganya dalam memenuhi hak dasar warga negaranya. Nah, sejalan dengan itu, maka para pelaku usaha atau produsen harus juga memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk itu diperlukan peran negara yang lebih aktif dalam mengatur sisi perekonomian yang dituangkan dalam strategi untuk menjalankan instrumen usaha melalui regulasi. Jadi pemerintah memang harus mengeluarkan regulasi untuk sertifikasi halal tersebut. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah salah satunya adalah bagaimana menerapkan dan bantuan sertifikasi halal dalam percepatan produk pariwisata halal di Indonesia dan Bahrain. Yang kedua adalah bagaimana penerapan dan pendampingan sertifikat halal dalam pengembangan produk pariwisata halal dan di Indonesia dan Bahrain. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah mengukur sejauh mana penyelenggaraan dan pendampingan halal sertifikasi dalam percepatan produk pariwisata halal di Indonesia dan di Bahrain. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana penerapan dan dukungan sertifikat halal dalam pengembangan produk pariwisata halal untuk Indonesia dan Bahrain. Tahapan metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah sosialisasi tentang sertifikasi halal pada UMKM melalui fokus group discussion atau FGD, kemudian mengarahkan tata cara pelaksanaan dan pendampingan sertifikat halal dalam percepatan produk wisata halal melalui bimbingan teknis atau BIMTEK, workshop, fokus group discussion, dan kerjasama dengan UMKM. Baik, introduction-nya adalah yang pertama, adanya negosiasi perjanjian investasi dan peningkatan kontak langsung pengusaha Indonesia dengan Bahrain pada awal tahun 2019. Kemudian hal ini adalah penerapan dari jaminan produk halal oleh Badan Penjamin Jaminan Produk Halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jadi tentang produk halal ini memang sudah diundang-undangkan, ya, dan wajib bagi pelaku usaha yang memang berhubungan dengan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain. Sertifikat halal merupakan pengakuan halal suatu produk yang wajib dimiliki pelaku usaha. Jadi ya memang pelaku usaha makan dan minum, obat-obatan dan kosmetik ya wajib, karena kalau dipasarkan di Indonesia, masyarakat
mayoritas Muslim, maka harus mempunyai sertifikat halal. Dalam metodologi itu, dalam tulisan ini melakukan focus group discussion atau FGD yang diikuti oleh lembaga sertifikasi halal dan para pelaku usaha, terutama UMKM. Nah, ada dua hal yang memang pokok di sini, yaitu tentang metodologi ini adalah sosialisasi sertifikat halal kepada UMKM, kemudian pelaksanaan dan pendampingan sertifikat halal dalam produk wisata halal. Kemudian di dalam sosialisasi itu tentunya disampaikan teknik dan syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian SDM Indonesia memang harus terlatih atau dalam menuju global halal hub, ya, di mana Indonesia adalah pangsa pasar terbesar dalam produk halal dan juga wisata halal, di mana jumlah penduduk Muslim di Indonesia itu 290 juta jiwa atau 13% dari Muslim dunia. Nah, kemudian untuk di pelaksanaan pendampingan sertifikat halal ini dalam produk wisata itu ada dilakukan BIMTEK dan workshop, tentunya bagi pelaku usahanya melakukan fokus grup diskusi dan kerjasama dengan UMKM. Kemudian ada Google Partner Meeting, ya, jadi meeting menggunakan mungkin seperti Zoom ini, itu ada Google Meet seperti itu. Resultnya atau hasilnya adalah maka produk halal itu harus ada yang pertama kejelasan dari bahan baku tersebut. Ya wajar. Jadi bahan baku yang akan dipakai untuk suatu produk itu harus halal dari awal, ya. Jadi bahan baku itu memang tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Itu dari bahan bakunya begitu, ya. Jadi misalnya bahan bakunya singkong. Nah, singkong ini jangan-jangan memakai pupuk dari misalnya kotoran babi, nah itu kan tidak halal, jadi itu nggak bisa, ya, nggak boleh. Jadi dari proses pun harus halal gitu, ya. Jadi harus tidak boleh terkontaminasi dengan bahan baku yang najis atau yang haram. Kemudian dalam proses pembuatannya itu juga dalam proses, maka di dalam suatu tempat produksi atau di rumah itu ya tidak boleh tercampur dengan produk-produk yang haram gitu atau yang non halal. Jadi misalnya di suatu dapur itu ternyata dipakai masak juga untuk penggorengannya, untuk menggoreng daging babi misalnya. Nah, itu kan juga tidak boleh. Makanya nih memang dari bahan sampai prosesnya juga harus halal, ya. Kemudian traceability itu adalah dapat ditelusuri, ya. Jadi dapat ditelusuri bahan itu dari mana, prosesnya itu di mana. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh ini buatan buatan dari mana, dan bisa kita telusuri, oh ini memang benar-benar halal. Nah, kemudian autentikasi itu memang eh, bagaimana suatu produk itu memang tidak tercampur, ya, dalam prosesnya, ya. Jadi tidak ada bahan-bahan yang mencampuri eh, produk yang akan dibuat untuk menjadi produk halal itu sendiri. Jadi memang ini sangat-sangat penting, ya, terutama bagi umat Islam yang memang di dalam peraturan agamanya memang tidak boleh eh, memakan ataupun terkontaminasi barang-barang yang najis atau haram. Nah, kemudian untuk wisata halal itu ada hotel dan akomodasi yang memang harus disiapkan, ya, dengan basis syariah terutama, ya. Kemudian makanan dan minuman, kemudian hiburan yang tersedia, dan kemudian souvenir dan merchandise, ya. Jadi dari A sampai Z-nya, sarana prasarana maupun isi di dalamnya dalam wisata tersebut memang harus halal, dan produk dan wisata halal ini juga harus tersertifikasi. Nah, kita diskusi bagaimana langkah dan tata cara memperoleh sertifikat halal. Nah, ini caranya ya sebenarnya mudah, menyiapkan dokumen pelengkap, ya, seperti NPWP, SIUP, surat izin usaha dan lain-lain, ya. Itu ada di web
PTSP halal. Nah, kemudian mendaftar online nih di https PTSP halal go.id. Kemudian setelah didaftarkan, nanti dari tim pemerintah akan melakukan pengecekan di Badan Penjamin ini, menunjukkan kelengkapan dokumen yang diminta. Itu memakan waktu sekitar 2 hari. Kemudian memeriksa dan menguji kehalalan produk itu dilakukan oleh timnya MUI. Nah, kemudian ini memakan waktu sekitar 15 hari. Nah, kemudian setelah itu ditentukanlah dalam suatu rapat apakah produk ini halal atau tidak. Nah, setelah ditentukan oh ini halal, maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sertifikat halal. Kesimpulannya adalah, jadi dalam tulisan ini fokus group discussion antara produk dan wisata halal itu memang pembuatan produk dan wisatanya memang arahnya menuju ke sertifikat halal. Jadi kalau di produk, maka produk makanan minuman, obat-obatan kosmetik itu wajib mendapatkan sertifikat halal. Tetapi dalam tulisan ini juga disampaikan bahwa semua produk seyogianya harus mendapatkan sertifikat halal. Ya, di akhir 2024 itu adalah targetnya, sehingga ketika semua sudah tersertifikasi maka akan produk yang beredar di Indonesia itu sangat aman ya bagi umat muslim. Kemudian dari proses pengolahan produknya itu juga memang harus sangat diperhatikan ya, tidak boleh terkontaminasi, tidak boleh tercampur gitu ya, serta ketertelusuran dan autentikasinya. Sehingga memang dari A sampai Z ini harus diperhatikan betul untuk memperoleh sertifikat halal. Terdapat syarat-syarat yang memang cukup ketat, sehingga ini suatu produk sebelum meluncur maka ini harus didaftarkan dulu untuk mendapatkan sertifikat halal. Kemudian untuk pariwisatanya itu tentu saja itu di bidang hotel dan akomodasinya, makan minum, dan tentu saja lokasi wisatanya tersebut ya, hiburan atau souvenirnya gitu ya. Mungkin misalnya kalau hiburan ya tidak boleh melenceng dari syariah. Kemudian kalau di hotel ya itu tidak boleh hotelnya mengizinkan pasangan yang belum menikah misalnya, itu kan tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan syariah Islam. Kemudian sampai ke souvenir, misalnya souvenir itu tidak boleh berbahan yang tidak halal. Misalnya misalnya taring babi dipakai gantungan kunci gitu. Nah, kelihatannya memang menarik, tapi kan itu tidak halal karena itu dari gigi babi gitu, seperti itu. Nah, mungkin eh, harus dibuat sertifikasi bagi pembuat souvenir itu. Dia harus mendaftarkan bahwa memang benar-benar souvenir yang dijual itu tidak mengandung kandungan yang tidak halal begitu ya. Jadi semuanya mengarah kepada sertifikat halal. Jadi baik produknya maupun wisatanya ini nantinya akan bersertifikasi, dan ini harus terus dipacu oleh pemerintah supaya timbullah rasa aman, rasa tenang bagi umat muslim baik yang dari Indonesia maupun dari luar negeri atau dari Bahrain yang datang ke Indonesia. Nah, kemudian apa opini saya tentang tulisan ini? Ya, saya sangat mendukung program percepatan dan perluasan sertifikasi halal ini dari berbagai semua produk, karena hal ini akan menciptakan beberapa hal. Yang pertama adalah jaminan dan rasa tenang bagi umat muslim dalam membeli sebuah produk. Kemudian ini menjadi nilai tambah bagi perusahaan UMKM yang sudah bersertifikat halal. Otomatis ketika sudah punya sertifikat halal, maka barangnya bisa dijual kemana saja, bisa artinya dijual ke Timur Tengah pun tidak ada masalah karena sudah ada sertifikat halal. Dan tidak ada keraguan bagi semua umat di dunia. Maksudnya siapapun yang melihat produk dengan sertifikat halal, maka dia akan merasa aman. Oh ini halal, bisa dibeli, gitu ya. Dan itu juga bagi yang non muslim juga tidak ada masalah. Artinya ketika kita sudah misalnya yang non muslim melihat bahwa ada produk berlabel halal, ya dia langsung oh ini pasti higienis karena sudah berlabel halal, seperti itu. Kemudian peluang kemudahan ekspor produk halal ke seluruh, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengekspor misalnya ke negara-negara Timur Tengah itu kan pasti harus bersertifikasi halal. Jadi dengan adanya sertifikat halal maka pelaku UMKM atau eksportir itu bisa mengirimkan produk dari Indonesia ke seluruh dunia gitu ya, dengan kemudahan yang dia dapat.
Nah, kemudian yang 5 adalah perlunya dukungan APBN dalam mempercepat sertifikasi halal gratis. Ini adalah usul saya, bagaimana supaya pemerintah juga mempercepat. Bagaimana nih supaya semua UMKM bisa mendapatkan sertifikat halal. Yang menjadi masalah adalah biaya, sehingga mungkin perlu dukungan APBN dalam hal ini. Bisa saja mungkin dengan program sertifikasi halal gratis dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian dalam bidang pariwisata halal di Indonesia dan Bahrain, saya juga sangat setuju. Maka karena hal ini akan yang pertama, wisata menjadi daya tarik masing-masing negara, ya otomatis wisata halal yang ada di suatu negara itu akan menjadi daya tariknya, gitu ya. Orang-orang yang peka dengan syariah, maka mereka tidak akan ragu lagi datang ke tempat-tempat yang memang sudah berlabel wisata halal. Kemudian wisata halal punya market tersendiri yang bisa dimaksimalkan. Ya, maksudnya ya tadi seperti Justice sudah disampaikan bahwa dia punya market sendiri ya. Orang-orang yang memang peka terhadap keagamaan dengan syariah, maka dia otomatis akan mencari wisata halal. Di Indonesia memang sudah banyak yang sudah menjadi wisata halal seperti di Jakarta, Lombok, gitu ya, terus Bangka Belitung dan sebagainya. Itu memang eh, sangat tepat ya, dan itu harus dipromosikan kembali supaya memang itu bisa dilihat oleh orang-orang di daerah Timur Tengah atau di daerah yang negara mayoritas Muslim ya, sehingga mereka melihat dan tertarik datang ke Indonesia. Kemudian wisata halal mampu menjaga norma susila dengan baik, otomatis ya, dengan wisata halal maka suatu hotel atau tempat penginapan itu tidak akan mengizinkan bagi pasangan yang tidak atau belum nikah, gitu ya, sehingga eh, tercipta wisata halal yang diinginkan. Artinya situasinya tidak ada apa ya, pasangan yang belum nikah yang tidur sekamar. Itu kan tidak boleh. Cara peraturan agama tidak boleh. Sehingga dengan wisata halal ini itu mereduksi hal-hal seperti itu, dan itu akan membuat nyaman bagi semua orang karena wisata ini memang benar-benar halal ya, dari mulai akomodasinya juga seperti itu. Kemudian membuka peluang bisnis baru bagi pelaku UMKM atau makanan souvenir dan lain-lain. Nah, jadi eh, dengan wisata halal ini otomatis pelaku UMKM penjual makanan atau souvenir akan mencoba membuat makanan dan souvenir yang memang terbuat dari bahan-bahan yang memang disyaratkan dalam syariah atau halal, gitu ya, sehingga mereka akan menghindari produk-produk yang tidak halal ya, yang haram itu tidak diperbolehkan dalam dalam wisata halal ini atau maupun makanannya ya. Jadi kemudian itu di tempat wisata otomatis akan menimbulkan rasa tenang juga bagi orang yang beli atau jajan di situ. Misalnya suatu restoran atau toko atau yang jual souvenir dia bersertifikat halal, otomatis wisatawan yang Muslim yang dari manapun dari seluruh penjuru dunia akan dia melihat akan tenang gitu. Oh, barang-barang di dalam toko ini adalah halal, jadi dia tidak akan ragu lagi untuk masuk ke toko tersebut. Makanya kita bilang ini membuka peluang bisnis baru, gitu ya. Kemudian pemerintah ini usul saya adalah sebaiknya memberikan insentif pajak khusus bagi wisata halal, gitu ya. Jadi misalnya hotel itu pajaknya 10%, nah bisa kalau dengan wisata dia sudah bersertifikat halal, bisa saja dia diberikan potongan pajak, gitu ya, insentif khusus bagi yang memang sudah bersertifikat halal, termasuk juga pajak makanan minuman misalnya 10%, itu bisa mendapat insentif misalnya dia kalau dia sudah bersertifikat halal. Ini akan sangat mendorong eh, para pelaku usaha untuk mempercepat sertifikasi halal di tempat usaha. Begitu. Demikian, terima kasih ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Terima kasih.